Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Jingga Venata Cobrani dengan NIM 2315091-027. Saya dari kelas SI 3C. Di sini saya akan menjelaskan instalasi dan konfigurasi SSH, SFTP, Nginx, MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin. Berikut adalah videonya. Pertama kita masuk ke Proxmox, kemudian ke kontainer milik kita, kemudian buka konsol, lalu start. Di sini kita akan login terlebih dahulu dengan memasukkan root, kemudian memasukkan password. Sekarang kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi SSH. Yang pertama, yaitu melakukan apt update, lalu enter, dengan tujuan untuk memperbarui daftar paket dan repositori di sistem. Lalu, install SSH dengan komen apt install OpenSSH server Y. Selanjutnya, kita lakukan komen systemctl enable now SSH. Lalu tekan enter. Selanjutnya, kita cek status SSH dengan komen systemctl status SSH. Pastikan sudah aktif running. Selanjutnya, kita akan mengizinkan port 22 atau SSH dengan cara UEFI allow SSH. Lalu kita cek status UEFI dengan cara UEFI status, lalu enter. Selanjutnya kita akan masuk ke direktori etc SSH dengan perintah cd /etc/ssh. Kemudian ketik ls untuk melihat file yang ada dalam direktori tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sshd-config melalui perintah nano sshd-config, lalu enter. Di sini kita hapus hashtag pada port 22. Kemudian hapus hashtag juga pada bagian permit root login. Ubah menjadi yes. Lalu di bagian public authentication. Selanjutnya kita hapus hashtag pada password authentication. Lalu ubah ke yes. Jika sudah, kita save dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya kita masuk ke file SSH config dengan perintah nano. Di sini kita akan menghapus hashtag pada password authentication. Dan pada port 22. Lalu save. Selanjutnya, kita berikan password root dengan komen passwd root. Selanjutnya, kita masukkan password baru. Lalu kita lakukan restart service SSH dengan komen systemctl restart SSH. Selanjutnya, pengujian SSH dilakukan dengan putih
Kita masukkan IP server kita, dan pada port 22. Pilih SSH, lalu kita tekan open. Jika muncul putih security alert, pilih accept. Selanjutnya kita akan login. Masukkan password. Sekarang login sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi SFTP. Pertama kita masuk ke direktori etc/ssh, lalu kita buka file sshd-config dengan perintah nano. Lalu enter. Di sini kita sesuaikan dengan panduan instalasi. Kita tambahkan match user root. Di sini saya sudah menambahkan, namun videonya terpotong. Jika sudah, selanjutnya adalah melakukan restart service SSH dengan komen systemctl restart SSH. Di sini saya sudah melakukan komen tersebut, namun dalam video tidak dapat ditayangkan dikarenakan ada sedikit masalah saat record. Selanjutnya, kita akan menguji coba SFTP menggunakan WinSCP. Pada hostname, kita masukkan IP server dan port number 22 sesuai dengan konfigurasi sebelumnya, lalu tekan login. Selanjutnya, kita accept saja. Berikut hasil jika sudah berhasil masuk ke SFTP dengan WinSCP. Selanjutnya kita akan mencoba akses SFTP melalui SSH yang kita lakukan di putih. Dengan mengetikkan SFTP root, lalu masukkan IP kita. Selanjutnya kita buka terminal. Lalu kita masukkan SFTP root dan IP kita. Di sini kita lanjutkan lalu dengan memasukkan password. Ya sudah, enter. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi Nginx. Pertama, kita lakukan apt update terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan install Nginx dengan komen apt install Nginx ini. Lalu enter. Jika sudah terinstall, lalu kita melakukan systemctl status Nginx untuk mengecek sudah aktif atau tidak. Lalu kita izinkan port 80 atau TTP dengan UEFI allow 80. Selanjutnya kita izinkan port 443 atau HTTPS.
lalu enter. Setelah itu kita lakukan restart dengan sistemctl restart nginx. Di sini saya mengetikkan IPA untuk mengetahui IP kita. Selanjutnya kita buka http:// dan alamat IP kita yang tadi pada browser. Jika sudah muncul Welcome to Nginx, berarti sudah berhasil. Jika ingin merubah tampilan HTML Welcome to Nginx tadi, kita bisa merubahnya dengan komen nano/var/www/html/index nginx debian html. Kita ubah tampilannya menjadi hello world. Kemudian kita lakukan systemctl restart engine. Selanjutnya kita akses kembali http://alamat IP tadi. Maka tampilannya akan berubah menjadi hello world. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi MySQL. Pertama, kita lakukan apt update terlebih dahulu. Kemudian kita install MySQL Server dengan komen apt install MySQL Server mini. Ketika sudah terinstall, kita ketikkan MySQL Secure Installation. Lalu enter. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Tekan Y jika ingin memberikan password. Tekan tombol lain untuk tidak memberikan password. Di sini saya tekan enter. Di sini saya tekan Y untuk remove anonymous user. Sekarang kita tekan Y lagi untuk root login remotely. Untuk remove test database kita tekan Y lagi. Untuk reload kita tekan Y. Nah, MySQL sudah berhasil terinstall dan terkonfigurasi. Selanjutnya adalah instalasi dan konfigurasi PHP. Pertama kita lakukan apt update terlebih dahulu. Kemudian untuk mengaktifkan server web Nginx agar dapat menjalankan file PHP, kita harus menginstal PHP FPM dulu. Berikut adalah caranya, yaitu kita ketikkan apt install PHP 8.3, FPM PHP 8.3, MySQL PHP 8.3, mini. Karena di sini perintah gagal dijalankan, saya melakukan komen sudo apt install software properties common.
Selanjutnya kita lakukan perintah sudo add apt repository ppa onReg php. Jika sudah, kita lanjutkan penginstalan tadi dan kita cek status PHP 8.3 FPM. Selanjutnya, kita lanjut edit file konfigurasi default Nginx virtual host dengan command nano etc nginx sites available default. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan adalah menambahkan indeks PHP ke dalam list. Sesuai dengan contoh di panduan. Selanjutnya yang kedua, untuk location kita sesuaikan dengan panduan. Selanjutnya kita hapus tanda pagar sesuai dengan panduan. Dan sesuaikan versi PHP FPM Shop-nya. Selanjutnya, jika sudah, kita save. Selanjutnya, kita lakukan command nginx min-t untuk memeriksa validitas konfigurasi nginx. Kemudian, untuk mengecek PHP apakah sudah berhasil atau belum, kita ketikkan nano var www.html info php. Selanjutnya, kita ketikkan seperti di panduan, PHP info, kurung buka, kurung tutup, titik, koma, dan penutup. Selanjutnya kita simpan. Lalu kita restart Nginx dengan command systemctl restart Nginx. Untuk mengecek apakah PHP sudah terkonfigurasi dengan benar, kita buka browser. Lalu kita ketikkan http alamat IP kita /info php. Jika muncul seperti ini, berarti sudah berhasil. Selanjutnya adalah instalasi dan konfigurasi PHP MyAdmin. Pertama kita ketikkan apt update terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan instalasi PHP MyAdmin dengan command apt install PHP MyAdmin. Lalu enter.
Jika ada pertanyaan seperti ini, kita klik yes saja lalu enter. Jika muncul pilihan web server or reconfigure seperti ini, kita pilih oke saja. Selanjutnya, jika muncul configure database for phpMyAdmin, seperti ini kita tekan yes saja. Ini juga yes. Lalu kita diminta untuk memberikan password. Kita masukkan password untuk phpMyAdmin kita. Kita konfirmasi isi ulang password yang tadi. Oke, lalu tekan enter. Kemudian kita ketikkan komen in -s user share phpMyAdmin file www.html phpMyAdmin. Ini agar kita dapat agar phpMyAdmin dapat dipanggil melalui link seperti http alamat IP kita tadi /phpMyAdmin. Setelah kita selesai ini, kita enter saja. Di sini terdapat kesalahan penulisan. Akan saya ketikkan ulang. Kemudian enter. Selanjutnya kita buatkan akun untuk login ke phpMyAdmin. Pertama kita masuk ke MySQL dengan root. Kita ketikkan MySQL minimum root min p. Masukkan password. Sekarang kita melakukan create user. Dan izinkan semua privilege di semua database dan tabel. Dengan komen grant all privilege on titik to user tadi. Lalu flash privilege tersebut untuk membuat ulang tabel hak akses. Selanjutnya ketik exit. Sekarang kita akses phpMyAdmin di browser dengan alamat http // alamat IP kita tadi /phpMyAdmin. Dan untuk login, kita menggunakan akun yang telah kita buat tadi. Nah, berikut adalah tampilan halaman awal phpMyAdmin setelah login. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kurang. Saya tutup dengan prameswati. Om Santi Santi Om.